Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Virginia. Izinkan saya bercerita tentang hidup saya. Dari kecil saya sudah mengalami pahitnya hidup. Waktu saya umur TK, mama dan bapak saya bercerai. Lalu mama saya pergi menjadi TKW ke luar negeri kurang lebih 6 tahun. Dan saya tinggal bersama bapak dan mamah tiri saya. Saya tinggal dengan bapak dan mamah tiri pun tidak mudah. Karena saya sering berpindah-pindah kontrakan. Dan sehari-hari saya makan juga agak sulit. Seharian tidak bisa makan dan baru bisa makan pada malam hari. Karena kebetulan waktu itu bapak saya penghasilannya tidak tetap karena buruh. Dan saya pernah sampai memulung kardus dan botol untuk sekedar mengganjal perut. Karena benar-benar tidak punya. Setelah itu bapak saya mempunyai seorang majikan. Beliau dipercaya untuk menjaga sebuah kebun dan dikasih rumah dari berupa bambu, juga dikasih modal untuk buka bengkel karena bapak basicnya dari bengkel. Setelah itu saya dititipkan di majikannya bapak, ditawarkan lebih tepatnya sama bapak untuk menemani anak dari majikan bapak. Mungkin bisa dibilang babysitter. Dan saya dikasih fasilitas, dibiayai sekolah oleh majikan bapak saya selama 1 tahun. Setelah itu baru bisa bertemu dengan mama, berkumpul kembali pada saat saya kelas 1 SMP. Alhamdulillah mama punya rezeki, jadi bisa membeli rumah kecil untuk bisa sama-sama tinggal. Beranjak dewasa, saya memutuskan untuk menikah. Dan saya pernikahannya tidak mulus karena dari awal saya sudah tahu lelaki ini sering berselingkuh, tetapi saya tetap memaksakan kehendak dan melawan restu orang tua dan tetap menikahi mantan suami saya dengan kondisi mama saya pun tidak ada. Jadi saya dinikahkan sama bapak, posisi mama saya sedang berada di Pekanbaru waktu itu. Karena saya pikir mungkin karena perasaan tulus saya, suami saya bisa berubah. Tetapi nyatanya perselingkuhan itu tetap terjadi sampai saya mempunyai anak laki-laki. Saya sampai mendapat kekerasan verbal, saya akhirnya saya tidak sanggup karena beliau, mantan suami saya, menghamili beberapa perempuan sampai mempunyai anak. Dan saya memutuskan untuk bercerai karena saya tidak sanggup. Bahkan setelah bercerai pun nafkah dari beliau hanya 1 kali, itu pun berupa uang tunai 300.000. Ketika anak saya umur mau 2 tahun, sekarang sudah 7 tahun tidak ada sepeser pun nafkah dari mantan suami saya untuk anak saya, dan saya menafkahi anak saya dari menjadi seorang penyanyi, Pak Ustadz. Saya juga pernah mendapatkan pelecehan dari kakak laki-laki saya. Jadi bapak saya itu menikah dengan mamah kandung saya itu bukan istri pertama. Sebelumnya pernah ada istri pertamanya. Istri ketiga mama saya, istri pertamanya mempunyai anak 3, laki-laki 1, perempuan dan anak laki-laki paling kecil. Dan saya mendapat pelecehan waktu saya kelas 4 SD pas tinggal sama bapak dan mama saya. Ya, pertanyaannya, apakah menjadi seorang penyanyi dangdut, apakah jalan saya salah? Apakah ada yang salah? Saya menafkahi anak saya
dari hasil bernyanyi Pak Ustadz. Tanpa bermaksud untuk membuka aib yang pernah terjadi, pelecehan sekian tahun yang lalu, mudah-mudahan lewat cerita Teh Virginia ini banyak mempengaruhi bunda-bunda di luar sana yang berani untuk speak up. Dan berani bercerita supaya tidak banyak lagi korban-korban di luar sana yang mendapatkan pelecehan dari siapapun. Makasih atas keberaniannya. Teteh, langsung akan dijawab oleh Ahilman. Iya, Kak Virginia, terima kasih atas cerita dan pelajaran hidup yang dibagikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang paling mencintai hambanya. Dia Ar-Rahman, dia Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kalau Allah memberikan apapun kepada seorang hamba, pasti karena kasih sayangnya. Kalau diberi sesuai kasih sayangnya. Kalau tidak diberi pun pasti Allah menyiapkan kasih sayangnya. Beliau dibesarkan dengan keadaan yang cukup sulit, mungkin sulit. Sejak kecil berpisah dengan orang tua. Ibu kandung beliau harus pergi jauh ketika beliau tumbuh kecil. Kemudian beliau hidup bersama ayah dalam keadaan yang sangat terbatas. Kemudian beliau juga harus mencari sesuap nasi dengan pekerjaan yang sangat berat sejak kecil. Kemudian tadi beliau bercerita pernah dilecehkan ketika kecil. Kemudian beliau menikah berharap orang itu jadi rumah, jadi pelindung, jadi penjaga. Malah kemudian jadi luka yang paling berat dan menyakitkan bagi beliau. Dan kemudian beliau diberikan bakat oleh Allah menjadi seorang penyanyi. Menjadi seseorang yang diberikan kesempatan menghibur orang lain. Kalau melihat alasan di belakangnya, beliau harus memberikan nafkah bagi anaknya, beliau harus menghidupi keluarganya, maka pekerjaan yang beliau hari ini geluti tidak ada salahnya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang harus beliau jaga, ada sesuatu yang harus beliau lindungi. Karena kalau tidak bekerja, maka akan ada nyawa-nyawa di belakangnya yang tidak bisa makan, yang tidak bisa dihidupi. Maka mohon maaf, jangan menjudge pekerjaan seseorang. Kita tidak tahu di belakang cerita itu ada siapa yang beliau harus tanggung. Ada siapa yang harus beliau penuhi kebutuhannya. Maka Mbak Virginia menjadi penyanyi dangdut, tentu ini adalah anugerah atas bakat yang Allah berikan, asalkan tetap menjaga nilai-nilai yang tidak melanggar syariat. Tentu Mbak Virginia juga paham bagaimana cara menjaganya agar kemudian tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu membuka apa yang tidak seharusnya dibuka dan seterusnya. Tapi jika memang ada pilihan lain, sebaiknya sambil berjalan dapat uang dari penyanyi, ditabung, diinvestasikan. Semoga nanti ada waktu kita bisa melepas pekerjaan itu dan kita bisa melakukan aktivitas yang lain yang kita rasa lebih baik untuk kehidupan kita. Insya Allah semua ada jalannya. Allah Maha Baik, Allah sangat baik. Tidak ada yang paling baik sama kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dan kita kerjakan semata-mata karena Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluarnya.